Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mempercepat proses digitalisasi penyiaran nasional. Proses digitalisasi penyiaran diatur dalam RUU Cipta Kerja sektor penyiaran. Untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam digitalisasi penyiaran, Menkominfo Johnny G. Plate akan mempercepat proses digitalisasi penyiaran. Dalam beberapa tahun ke depan, sejumlah persiapan akan dipercepat, di antaranya penyelesaian pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, penuntasan legislasi di bidang telekomunikasi dan juga informatika, serta penguatan kolaborasi ekonomi digital dengan negara lain. Meski DPR menunda pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran hingga tahun 2021, percepatan digitalisasi penyiaran tidak akan dimundurkan. Menkominfo menyebut nanti proses digitalisasi penyiaran ini akan diatur dalam Cipta Kerja sektor penyiaran. RUU Cipta Kerja diharapkan bisa menaungi kebutuhan industri televisi yang harus menyesuaikan manajemen dengan perkembangan digital. Para jurnalis sekalian, dalam jumpa pers hari ini terkait masa depan. Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia Don Bosco Salamun berpendapat digitalisasi televisi swasta sudah menjadi keharusan terkait dengan perkembangan teknologi dan demokratisasi penyiaran. Hal ini terkait dengan kepemilikan swasta dan konten yang beragam, sehingga akan ada persaingan yang terbuka yang diharapkan berdampak pada kualitas penyiaran. Mestinya kita sudah terlambat. Tetapi oke lah, daripada tidak sama sekali, kita harus mulai dari sekarang dan secepatnya menerapkan digital televisi swasta ini, itu sudah sangat penting. Kenapa? Pertama, perkembangan teknologi. Suka atau tidak suka, digital itu akan segera jalan karena perkembangan teknologi. Yang kedua, Undang-Undang Penyiaran itu menginginkan demokratisasi penyiaran. Demokratisasi penyiaran itu terdiri dari dua hal. Pertama, kepemilikan lembaga penyiarannya itu harus banyak, tidak ada di tangan hanya orang tertentu saja. Kedua, kontennya juga harus sangat bervariasi. Supaya kepemilikannya banyak, digitalisasi televisi swasta membuat frekuensi itu bisa dibagi-bagi dan bisa menjadi lebih besar jumlahnya sehingga bisa dimiliki oleh orang-orang lain. Dan dengan begitu isinya juga lebih bervariasi. Nah, ini akan ada persaingan yang lebih terbuka dan lebih banyak. Kita selalu berpikir kalau ada persaingan berarti di situ akan berbicara soal kualitas. Orang bersaing juga dengan kualitas. Makin banyak pemain, makin bagus untuk persaingan, makin berkualitas, itu berarti makin bagus juga untuk penonton. Lalu bagaimana pemerintah menindaklanjuti kecepatan teknologi dan digitalisasi penyiaran dan seberapa penting digitalisasi penyiaran harus segera dilakukan? Kita terhubung dengan Menkominfo Johnny G. Plate dari luar studio. Pak Johnny, selamat malam. Selamat malam Afi, selamat malam juga penonton yang setia Metro TV di seluruh tanah air. Pak Johnny, sejauh ini berarti pembahasan mengenai digitalisasi masuk ke Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Sudah sampai mana dan kira-kira apa yang diperjuangkan serta dampaknya untuk masyarakat? Begini Afi, yang pertama saya perlu luruskan dulu ya. Tadi Afi menyinggung soal ICT, infrastruktur dan seterusnya. Ada dua hal Afi. Yang pertama, COVID-19 ini justru sisi lainnya di samping masalah medis dan dampak-dampaknya juga memberikan dampak akselerasi transformasi digital. Ya, dalam rangka transformasi digital menuju digital society, ya, pemerintah Indonesia tentu harus menyiapkan 4 hal tadi yang Hafiz sebutkan, itu diantaranya menyelesaikan pembangunan infrastruktur ICT. Yang kedua, tentu pengembangan SDM atau talenta digital dalam jumlah dan kualifikasi yang kita butuhkan. Lalu memastikan juga menyelesaikan legislasi primer, banyak sekali legislasi primer atau payung hukum terkait dengan transformasi digital ya. Ada undang-undang PDP, di situ ada yang terkait dengan penyiaran, terkait dengan telekomunikasi, macam-macam ya. Dan yang keempat tentu penguatan kolaborasi internasional. Itu transformasi digital. Di dalam transformasi digital termasuk juga bagian yang pentingnya adalah digitalisasi penyiaran atau broadcasting digitalization. Itu juga menjadi begitu pentingnya. Dalam kaitan dengan digitalisasi pertelevisian atau saat ini dikenal dengan analog switch off, itu ya. Maka dalam kaitan dengan itu tentu perlu payung hukum
Tadinya payung hukumnya itu ada di revisi Undang-Undang Penyiaran yang menjadi inisiatif DPR RI. Ya. Tetapi sekarang kita tahu bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran itu kan sudah dikeluarkan dari Prolegnas 2020 dan baru akan masuk di Prolegnas 2021 atau tahun depan. Tetapi terkait dengan payung hukum analog switch off ini, itu sudah ada sebetulnya di dalam RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja sektor penyiaran. Di situ sudah diatur terkait dengan payung hukum di mana Indonesia nanti harus menyiapkan roadmap ya untuk mengakhiri simulcast ya dan masuk mengakhiri juga analog melalui analog switch off dan start dengan digitalisasi pertelevisian di Indonesia. Di situ ada banyak hal nanti tentu implikasinya. Implikasi yang pertama tentu harus menyediakan infrastruktur ya, infrastruktur terkait dengan digitalisasi pertelevisian ya, tentu oleh televisi swasta ya atau oleh pertelevisian termasuk TVRI, LPS dan LPP di situ yang harus mengaturnya. Dan yang kedua implikasi positifnya bahwa terjadi penataan kembali terhadap ya spektrum frekuensi. Ya, kita tahu spektrum frekuensi yang saat ini digunakan oleh pertelevisian itu di 700 MHz di band itu. Dan band 700 MHz ini satu band yang golden band. Golden band itu. Band emas, di mana dia juga sebetulnya bisa digunakan dengan sangat baik untuk kepentingan internet broadband. Nah, kalau kita nanti sudah bermigrasi dari analog switch off menuju ke digital TV, ya maka di situ akan ada efisiensi dari spektrum yang disebut dengan digital dividend. Cukup besar itu 111 MHz. Tentu ini akan memberikan tambahan ruang yang luar biasa besarnya untuk pengembangan broadband di Indonesia yang akan memberikan dampak yang luas ya bagi justru ruang digitalisasi yang menyeluruh dalam rangka transformasi digital. Bang Joni, digitalisasi yang menyeluruh, kita nggak bicara cuman kota besar saja yang mungkin teknologinya sudah maju. Bagaimana dengan wilayah perbatasan, termasuk juga pelosok yang sulit dijangkau oleh frekuensi? Nah, itu dia penataan frekuensi, ya itu sedang kita lakukan tata kelola frekuensinya dari semua level band. Ya band bawah 700, 819, coverage band ya 2,1, 2,3 sampai 2,6 sampai di super high bandnya ya band atas itu sedang kita tata. Tetapi ya untuk menghadirkan internetifikasi yang disparitasnya menjadi lebih baik dan rasio internetifikasi yang menjadi lebih baik di antara wilayah perkotaan dan wilayah 3T saat ini memang sudah ada dalam pipeline Kementerian Kominfo bagaimana menggelar menyambung pembangunan infrastruktur TIK-nya tadi yang disebut pertama oleh API itu untuk menyelesaikan justru yang disebut dengan middle mile dan the last mile baik itu jaringan fiber optik maupun penggelar radio microwave link ataupun juga di situ nanti dengan penggunaan kapasitas satelit. Nah ini roadmap-nya sedang kita susun, kita harapkan kita bisa lanjutkan ini terus dan dalam pemerintahan periode Pak Jokowi ini bisa kita selesaikan sampai menjangkau masyarakat di tempat pemukimannya. Oke, itu harapan semua pihak. Lalu pihak mana saja yang dilibatkan untuk pembahasannya nih Pak Joni selain DPR, ATVSI, KPI dan lain-lain? Kalau terkait dengan digitalisasi pertelevisian ya karena ini payung hukumnya tentu antara pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan payung hukumnya, ya menyelesaikan undang-undang Omnibus Law. Nah setelah itu tentu akan diajak dengan seluruh ekosistemnya untuk bagaimana kita melakukan tata kelola, ya yang saya sebut sebagai koeksistensi, ya. Hidup bersama-sama antara industri penyiaran free to air atau yang memakai satelit dengan nanti ya over the top businesses yang juga ada penyiaran di dalamnya. Ya.
sehingga kehidupan industrinya lebih playing field-nya bisa lebih sama, ya, eksistensinya bisa itu, persaingannya bisa lebih menarik, dan karena apa? Dengan bermigrasi ke digitalisasi pasti akan lebih efisien bagi industri broadcast-nya, ya pasti lebih efisien, dan bagi masyarakatnya ya akan mendapatkan siaran dengan kualitas yang lebih bagus dan lebih beragam. Ya, dan konten Saat yang lebih ini beragam. Afi, Baik. ya konten-konten yang berbeda. Saat ini Afi, ya masyarakat ini punya TV di rumah masing-masing, dan TV-nya itu TV canggih, TV cerdas, smart TV. Tapi sebagian terbesar dari TV-TV itu masih hanya bisa ya melihat atau mendapat broadcast yang analog. Ya, baru 30-an% saja, sedangkan hampir 70% menurut Nielsen itu masih analog. Nah, ini kan bagi masyarakat juga perlu kita perhatikan, jangan sampai masyarakat membelanjakan peralatannya yang belum tentu digunakannya dengan baik. Secara maksimal. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya Menkominfo Johnny G. Plate di Prime Time News.